Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing mata kuliah seminar karya ilmiah Ibu Waude Sari Amalia SPD MPD. Yang saya cintai teman-teman kelas RPL PAUD. Saya Helna Luleng, NIM 22473081. Di sini saya akan mempresentasikan proposal kualitatif yang berjudul Peran Guru dalam Penanaman Budi Pekerti pada Anak Usia Dini Kelompok B TK Negeri 7 Bangkurung, Kecamatan Bangkurung, Kabupaten Banggai Laut. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. B. Rumusan masalah. C. Tujuan penelitian. D. Manfaat penelitian. E. Definisi operasional. Latar belakang. Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang paling berdasar dan menempati kedudukan sebagai golden age dan sangat strategis dalam pengembangan sumber daya manusia. Direktorat PAUD 2005. Di TK Negeri 7 Bangkurung, Kecamatan Bangkurung, Kabupaten Banggai Laut, guru memiliki peran strategi dalam membimbing dan memberikan contoh langsung terhadap bagaimana bersikap kepada sesama. Namun, tantangan dalam mendidik budi pekerti pada anak usia dini tidaklah mudah. Penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana peran guru dalam menanamkan budi pekerti pada anak usia dini di TK Negeri 7 Bangkurung. B. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dengan penelitian ini yaitu bagaimanakah peran guru dalam menanamkan budi pekerti pada anak usia dini di TK Negeri 7 Bangkurung, Kecamatan Bangkurung. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui peran guru dalam menanamkan budi pekerti pada anak usia dini di TK Negeri 7 Bangkurung, Kecamatan Bangkurung. D. Manfaat penelitian. Di sini ada dua manfaat penelitian. Yang pertama manfaat teoritis dan kedua manfaat praktis. Manfaat penelitian ini diharapkan menambah literatur dan memperkaya teori terkait peran guru dalam menanamkan budi pekerti pada anak usia dini. Dan yang kedua manfaat teoritis. Manfaat bagi guru menyediakan panduan implementasi metode pembelajaran bermain yang efektif dan aplikatif untuk mendukung perkembangan budi pekerti anak. B. Bagi anak, mendorong anak untuk menanamkan budi pekerti pada anak usia dini. C. Bagi orang tua, memberikan pemahaman tentang pentingnya menanamkan budi pekerti pada anak usia dini. D. Bagi peneliti sebagai pengalaman di lapangan dan menerapkan ilmu pendidikan pada anak usia dini. Definisi operasional. Penelitian ini dilakukan dengan fokus yang pertama peran guru. Peran guru adalah segala tugas, tanggung jawab dan pengaruh yang diberikan oleh seorang pendidik dalam memproses belajar mengajar baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang kedua, penanaman budi pekerti. Penanaman budi pekerti pada anak usia dini dalam proses membentuk kebiasaan, sikap dan nilai-nilai norma sejak dini agar anak tumbuh menjadi individu yang berkarakter baik. Bab 2. Kajian pustaka. A. Definisi guru. B. Penanaman budi pekerti. D. Penelitian relevan. C. Penelitian relevan. D. Kerangka pikir. Yang pertama, pengertian guru. Guru adalah pendidik profesional yang bertugas di jalur pendidikan formal seperti pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah menurut H.A. Amitembun dalam Jamara 2003. Guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan murid, baik secara individual ataupun klasikal, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dalam proses yang kedua,
Peran guru dalam proses belajar mengajar, peran guru amat banyak sekali. Berikut dikemukakan. Peranan guru dijelaskan menurut pendapat Prawoto 1981. Beliau menjelaskan bahwa guru sebagai motivator, guru sebagai pembimbing. Tanpa bimbingan seorang guru, tentunya peserta didik akan mengalami berbagai kesulitan dalam menghadapi perkembangan dan perubahan dirinya. B. Guru sebagai fasilitator. Peran guru sebagai fasilitator ini hendaknya memberikan fasilitas yang dapat memungkinkan dan memberi kemudahan kepada peserta didik dalam belajar. Guru sebagai mediator. Guru sebagai mediator ini hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentunya tentang media. Media berfungsi sebagai alat bantu komunikasi yang berguna untuk mengefektifkan proses interaksi edukatif. Guru sebagai motivator. Peran guru selain mendidik dan mengajar tentang pembelajaran, upaya lain yang guru harus miliki, guru yaitu harus mampu memberikan motivasi. Yang ketiga, tugas guru. Tugas guru PAUD adalah sebagai pembimbing, pengajar, dan guru bertanggung jawab untuk memfasilitasi segala kebutuhan bagi anak usia dini. Yang keempat, kompetensi guru. Menurut Mulyasa 2007, kompetensi pedagogik yang merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik. Ruang lingkup kompetensi pedagogik antara lain: A. Mengaktualisasikan landasan mengajar. B. Memahami peserta didik. C. Menguasai penyusunan kurikulum. D. Menguasai teknik penyusunan rencana program pembelajaran harian. Perencanaan pembelajaran sedikitnya mencakup dalam 3 bagian. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Yang kedua, identifikasi kompetensi. Dan yang ketiga, penyusunan program pembelajaran akan tertuju pada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. B. Penanaman budi pekerti. Yang pertama, pengertian budi pekerti. Budi pekerti berinduk pada etika atau filsafat paranormal. Filsafat moral. Moralitas mengandung beberapa pengertian antara lain: A. Adat istiadat. B. Sopan santun. C. Perilaku. Namun pengertian budi pekerti secara hakiki adalah perilaku menurut Nurul Zuriah 2008. Dari beberapa penjelasan tersebut, maka ditarik kesimpulan bahwa penanaman budi pekerti ialah upaya untuk membekali peserta didik melalui bimbingan, pengajaran, dan latihan selama pertumbuhan dan perkembangan dirinya. Yang kedua, tujuan penanaman budi pekerti. Tujuan budi pekerti adalah menumbuh kembangkan individu warga negara Indonesia yang berakhlak mulia dalam pikiran, sikap, dan perbuatan sehari-hari. 3. Ruang lingkup penanaman budi pekerti. Pernyataan ini selaras dengan pemikiran Piaget Hidayat 2005 yang menyimpulkan bahwa anak berpikir tentang moralitas tergantung pada tingkat perkembangannya. Berdasarkan uraian tersebut, disimpulkan bahwa moralitas anak taman kanak-kanak dan perkembangan dalam kehidupan nyata merupakan dalam kehidupan dunia mereka meliputi: A. Sikap dan cara berhubungan dengan orang lain. B. Cara berpakaian dan berpenampilan. C. Sikap dan kebiasaan makan. D. Sikap dan perilaku anak yang memperlancar hubungannya dengan orang lain. 4. Unsur-unsur budi pekerti. Dengan melihat tahapan perkembangan moral dan perkembangan kognitif, bisa dilihat perkembangan penekanan pendidikan budi pekerti dan pengetahuan. Yang kelima,
nilai-nilai budi pekerti. Nilai-nilai budi pekerti yang ditanamkan pada jenjang pendidikan di taman kanak-kanak menurut Nurul Surya adalah sebagai berikut. A. Religius. B. Sosialitas. C. Gender. D. Keadilan. E. Demokrasi. F. Kejujuran. G. Kemandirian. H. Daya juang. Dan I. Tanggung jawab. Serta J. Penghargaan terhadap lingkungan alam. Penelitian relevan. Adapun hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan judul penelitian ini yaitu yang pertama, penelitian oleh Rahmawati 2012 dengan judul Peranan Guru dalam Membangun Kemampuan Nilai Moral Anak di kelompok B TK Aisyah 5 Palu. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa guru sangat berperan terhadap perkembangan nilai moral anak dididik di kelompok BTK Aisyah 5 Palu. Penelitian yang kedua oleh Jenny Rismala 2013 dengan judul Implementasi Pengembangan Budi Pekerti pada Anak Usia Dini di kelompok B TK Negeri Pembina Yogyakarta. Penelitian ini berfokus pada mendeskripsikan implementasi pengembangan budi pekerti pada anak usia dini di kelompok B TK Negeri Pembina Yogyakarta. Dan faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi pengembangan budi pekerti pada anak usia dini di kelompok B TK Negeri Pembina Yogyakarta. Hasil penelitian ini adalah bagaimana pendidikan budi pekerti pada anak usia dini di kelompok B TK Negeri Pembina Yogyakarta sebagai usaha sadar penanaman internalisasi nilai akhlak moral dalam sikap dan perilaku manusia peserta didik agar sikap dan perilaku luhur dan keseharian baik interaksi dengan Tuhan, sesama dan lingkungan alam. D. Kerangka pikir. Pengertian fungsi dan tujuan pendidikan telah tercantum dalam undang-undang. Sudah jelas bahwa pendidikan sangat penting bagi kehidupan seseorang. Pemerintah juga memasukkan unsur-unsur penanaman budi pekerti di sekolah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang memiliki 7 nilai dasar kemanusiaan yang perlu ditanamkan pada peserta didik, yaitu nilai internalisasi, sikap moral, dan spiritual, penanaman nilai kebangsaan dan Kebhinneka Tunggal Ikan, interaksi positif dengan sesama siswa, interaksi positif dengan guru dan dengan orang tua. Hal ini dalam upaya untuk memperkuat nilai kemanusiaan pada peserta didik. Oleh karena itu, peneliti ingin mengkaji tentang peran guru dalam penanaman budi pekerti pada peserta didik di kelompok B TK Negeri 7 Bangkurung, Kecamatan Bangkurung. Bab 3 metodologi penelitian. A. Jenis penelitian. B. Tempat dan waktu penelitian. C. Subjek penelitian. D. Sumber data. E. Teknik pengumpulan data. F. Teknik analisis data. G. Keabsahan data. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Adapun penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif yang mana pendekatan ini menjelaskan mengenai berbagai informasi yang diteliti untuk membantu analisis data. Penelitian kualitatif menurut Leksi J. Moleong 2004 adalah penelitian yang dimaksud untuk mengetahui kejadian-kejadian yang dialami oleh subjek peneliti, baik motivasi, tindakan, perilaku, dan deskripsikan dalam bentuk kata-kata dan dengan menggunakan metode alamiah. Tempat dan waktu penelitian. Tempat dan waktu penelitian ini akan dilaksanakan di TK Negeri 7 Bangkurung, Kecamatan Bangkurung, Kabupaten Banggai Laut. Yang pertama, waktu penelitian. Yang kedua, waktu penelitian akan dimulai pada bulan Februari 2005 dan dijadwalkan selesai pada bulan Maret 2005.
Subjek penelitian dalam penelitian ini ada 2 orang, guru dan anak-anak kelompok B TK Negeri 7 Bangkurung, Kecamatan Bangkurung, Kabupaten Banggai Laut, yang terdiri dari 12 anak laki-laki dan 13 anak perempuan. Sumber data, penelitian menggunakan sumber data, yaitu pertama data primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari lapangan yang bersangkutan dengan penelitian. Data primer dari penelitian ini adalah guru dan peserta didik di TK Negeri 7 Kecamatan Bangkurung. Yang kedua, data sekunder, data yang diperoleh dari literatur, buku, jurnal, dan laporan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa proses. Yang pertama, observasi langsung terhadap kegiatan pembelajaran berbasis bermain di kelas akan dilaksanakan untuk menilai implementasi metode dan interaksi antara anak-anak selama kegiatan bermain. Yang kedua, wawancara. Pedoman wawancara yang telah disiapkan akan digunakan untuk memastikan informasi yang diperoleh relevan dengan tujuan penelitian. Yang ketiga, dokumentasi berupa foto dan video akan digunakan untuk mendokumentasikan aktivitas bermain dan interaksi sosial yang terjadi di kelas. Teknik pengumpulan data. Data yang sudah dirangkum kemudian diproses dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif deskriptif yang melibatkan beberapa tahap. Yang pertama, pengumpulan data. Tahap ini adalah proses awal dalam penelitian. Yang kedua, reduksi data. Reduksi data adalah proses menyimpulkan, menilai, dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Yang ketiga, penyajian data. Data dapat disajikan dalam bentuk tabel, bagan, matriks, atau narasi. Dan yang keempat, penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mencari makna, pola, atau tema dari data yang diperoleh. Yang selanjutnya, keabsahan data. Untuk memperkuat keabsahan data harus ditemuan dan menjaga validasi penelitian. Maka penelitian mengacu pada 4 standar validasi yang disarankan. Yang pertama, kredibilitas. Yang kedua, keteralihan. Yang ketiga, ketergantungan. Yang keempat, konfirmasi. Proses ini memastikan bahwa setiap langkah penelitian dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan sehingga hasilnya lebih valid dan dapat dipercaya. Masuk pada lampiran. Yang pertama, rubrik pencapaian anak, dan yang kedua, pedoman wawancara. Ya, pedoman wawancara. Di sini pertanyaannya. Yang pertama, kegiatan apa saja yang dilakukan guru dalam penanaman budi pekerti pada anak usia dini? Yang kedua, metode apa saja yang dilakukan ibu dalam penanaman budi pekerti pada anak usia dini? Yang ketiga, usaha apa saja yang dilakukan guru dalam penanaman budi pekerti? Yang keempat, apakah ibu membuat perencanaan pembelajaran untuk penanaman budi pekerti? Dan yang kelima, apakah guru melakukan evaluasi penilaian dalam proses pembelajaran untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti pada anak usia dini? Ya, demikianlah pemaparan proposal saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.